حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari terlebih dahulu kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis yang ke-188 dari kitab Al-Adabul Mufrad. An Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit qala kharajtu, aku telah keluar, aku wa abi dan ayahku, natlubul ilm, aku dan ayahku itu keluar untuk kami mencari al-ilma, ilmu, fi hadzal hayy minal ansar, yaitu di sebuah perkampungan kaum Ansar, qabla ayyahliku, sebelum mereka tersebut itu binasa. Fakana awwala man laqina Abul Yasar, adalah orang yang pertama kali kami temui adalah Abul Yasar, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, sedang bersamanya adalah gulamun, ada seorang anak membawa gulam, seorang anak yang posisinya adalah pelayan. Wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afiriyun, sedangkan Abul Yasar mengenakan sutra burdah. Burdah itu mantel itu ya. Wa ma'afiriyun, dan ma'afir. Wa ala gulamihi burdatun, dan pelayannya itu pun juga memakai burdah. Wa ma'afiriyun, dan memakai ma'afir. Fakultu lahu, lalu kemudian aku berkata kepada Abul Yasar itu, ya ammi, wahai ayahku, lau akhadta burdata gulamika, sekiranya engkau mengambil mantel daripada gulammu, pelayanmu,
wa a'taitahu ma'afiriyaka, dan kemudian engkau berikan kepada gulammu itu, anak itu, ma'afiriyaka, yaitu ma'afirmu, au akhadta ma'afiriyahu, atau engkau ambil ma'afiriyahu, ma'afirnya si anak itu, wa a'taitahu burdataka, serta engkau berikan burdahmu kepada anak itu, kanat alaika hullatun wa alaihi hullatun, maka adalah alaika atasmu hullatun, engkau tersebut itu akan memiliki selendang, wa alaihi hullatun, dan anak itu pun juga memiliki selendang pula. Maka ketika Abul Yasar itu dinasihati ini, famasaha bi ra'si, maka Abul Yasar itu mengusap kepalaku, diusap gini, waqala, lalu kemudian ia berdoa, Allahumma barik fi, Allahumma ya Allah barik fi, berkailah padanya, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Rupanya laki-laki yang berkata kepada Abul Yasar itu adalah anak dari saudara laki-lakinya Abul Yasar, yaitu keponakannya. Ya bena akhi, wahai anak laki-laki dari saudaraku, basaru ainayya hataini, kedua mataku itu melihat, wasam'u udhunayya hataini, dan kedua telingaku tersebut itu mendengar, wa wa'ahu qalbi, dan hatiku itu memahami, wa asyara ila niyati qalbi, dan mengisyaratkan kepada hatinya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mengisyaratkan kepada hatinya. Lalu kemudian apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imuhum, berikan makan kepada mereka, para pelayan itu, mimma ta'kulun, sebagaimana apa yang kalian makan, waksuhum, dan berikan mereka pakaian, mimma talbasun, dari pakaian yang kalian kenakan, wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya, dan kemudian memberikan kepadanya harta benda itu adalah ahwanu alayya, lebih mudah bagiku, min ayyakhudha min hasanati yaumal qiyamah, daripada nanti kebaikan-kebaikanku nanti di hari kiamat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending aku sekarang itu adalah memberikan pakaian kepadanya, makanan aku berikan kepadanya sebagaimana makanan yang aku pakai, daripada nanti kemudian Allah itu kemudian menuntut aku nanti di hari kiamat, sehingga kebaikan-kebaikanku nanti akan terambil. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau sekiranya kepada pelayan itu kita harus memberikan kebaikan, kepada budak pun juga kita harus memberikan kebaikan, apalagi kepada anak istri kita. Sekali lagi, kepada pelayan kita, kepada budak, itu dianjurkan dalam Islam supaya kita ini memberikan makan sebagaimana makanan yang kita makan, dan kita tersebut itu memberikan pakaian kepada mereka, apalagi terhadap anak istri kita. Maka kemudian di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-123, 233, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidat, dan para orang tua perempuan, yaitu para ibu,
Yurdi'na, hendaklah mereka menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, yaitu 2 tahun kamilaini, 2 tahun sempurna. Jadi hendaklah para ibu itu menyusukan anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, itu adalah bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan susuannya kepada anaknya. Jadi kalau anak kita ingin kualitas, maka berikan ASI kepada anak kita dengan sesempurna mungkin. Sebelum WHO tersebut berbicara tentang pentingnya ASI, Islam sudah memberikan anjuran kepada para ibu untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya, bahkan haulaini kamilain, 2 tahun secara kamilain, sempurna, 2 tahun sempurna. Artinya memang bahwa ASI itu disetting oleh Allah, didesain oleh Allah sesuai dengan kebutuhan si bayi. Bayi ini usia berapa, maka kemudian Allah mendesain ASI tersebut itu sesuai dengan kebutuhan daripada si bayi. Oleh karena itu susu formula, susu kemasan itu, katakanlah merek tertentu, saya tidak menyebutkan merek, maka kemudian akan ada di situ usia ini adalah untuk bayi usia 0 sampai sekian. Nanti kemudian usia berikutnya itu pun juga sudah berbeda lagi, dan itu pun belum tentu tepat untuk bayi. Terkadang bayi tersebut itu adalah, maaf, ada yang kemudian tidak tahan, tetapi untuk ASI didesain oleh Allah sesuai dengan kebutuhan si bayi itu. Luar biasa. Lalu kemudian apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban para orang tua, yaitu laki-laki, seorang suami, jadi kewajiban lahu baginya rizquhunna, memberikan rezeki kepada mereka para istri, wakis watuhunna, dan memberikan pakaian kepada mereka para istri bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Jadi kewajiban, Mbak. Oleh karena itu laki-laki yang sudah bertekad untuk menikah, maka dia harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa memberikan kecukupan kepada anak istrinya mengenai sandang pangannya. Sandang pangan aja dulu, luar biasa itu. Para jamaah sekalian, maka kemudian Islam itu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang bekerja untuk menghidupi anak istrinya. Diberikan penghargaan dalam Islam itu. Jadi siapa orang yang di sore hari mereka itu capek, man amsa kalan ala amali yadi amsa maghfuran lahu. Siapa orang yang di sore hari itu capek karena setelah bekerja dari pagi, apa kata Allah? Apa kata Nabi? Amsa maghfuran lahu. Maka di sore hari itu Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita bekerja capek, tetapi tidak hanya sekedar kita mendapatkan upah, tidak hanya sekedar kita mendapatkan rezeki, tetapi Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehingga kemudian orang yang beriman itu tidak berkeluh kesah atas kecapeannya itu. Kenapa? Dia yakin imbalannya tidak hanya sekedar materi, tetapi dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amsa kalan ala amali yadi amsa maghfuran lahu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kerja, i'malu ala syakilati,
Kerjalah kalian sesuai dengan skill kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, apapun. Para jamaah sekalian, apalagi hidup di wilayah Surabaya sekitarnya. Ibarat orang mengatakan orang Jawa, angger gelem obah oleh. Paham ini Pak ya? Angger dia mau bergerak, mau berupaya, insya Allah dapat. Bahasa nakalnya, lawang sing nyolong ae iso, apa maneh kalau yang halal. Salah Pak kalau ada orang mengatakan lo golek sing haram wangel, apa maneh sing halal. Keliru. Keliru, itu konsep keliru. Yang benar itu adalah kalau sing batil-batil aja bisa, masa kita cara yang hak itu kita nggak bisa? Dan akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Kewajiban para laki-laki, para suami untuk memberikan makanan atau rezeki kepada istri, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan pakaian kepada mereka istri itu dengan cara yang patut. Dengan cara yang patut. Sekali lagi, jangan kita ini bermerek keren yang suami bojone sing eber-eber, yang murah-murahan. Jangan. Lalu kemudian apa? Di kalimat berikutnya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidaklah dikasih oleh Allah suatu beban melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu istri yang terbaik itu adalah istri yang menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Nah, di antara yang menyebabkan para wanita menjadi penghuni neraka itu adalah mereka tidak tahu terima kasih, tidak memberikan apresiasi, tidak berterima kasih, tidak bersyukur terhadap upaya suaminya. Karena salah sedikit, maka istri itu menghapus seolah-olah suaminya tidak pernah berbuat baik kepadanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita bekerja apa yang kita bisa. Jangan kemudian kita belum apa-apa lalu kemudian kita nadahkan tangan. Jangan. Meskipun dalam Islam wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang-orang yang meminta itu kemudian jangan kalian bentak, jangan kalian cegah. Ya, tetapi Islam tidak mengajarkan untuk meminta-minta. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Marwan qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Al-Fadl bin Mubashshir qala sami'tu, aku telah mendengar Jabir bin Abdillah, yaitu Jabir bin Abdillah yaqul, di mana Jabir bin Abdillah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusi bil mamlukin khairan, Nabi berwasiat untuk memberikan kebaikan kepada al-mamlukin, para budak. Ini budak loh Pak ya. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu mereka punya kekuatan untuk transaksi dengan majikannya. Saya disuruh ngerjakan ini, gajinya berapa? Itu pembantu. Tapi kalau budak tidak punya kekuatan untuk itu. Nah, para jamaah sekalian, Nabi mengatakan adalah yusi bil mamlukina khairan. Jadi Nabi berwasiat
kepada orang yang punya budak agar supaya bersikap baik kepada mereka. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berikan makan kepada mereka mimma ta'kulun, dari apa yang kalian makan. Jangan kemudian polai budak lalu kemudian makanan yang basi kemudian kita berikan kepada mereka, jangan. Wa albisuhum min labusikum, dan berikan pakaian kepada mereka min labusikum, dari pakaian yang kalian kenakan itu. Ini Pak. Wala tu'adzibu khalqallahi ta'ala, jangan kalian menyiksa terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu budak dan itu adalah makhluk Allah dan itu manusia. Maka harus kita memberikan penghargaan. Sekarang ini terkadang orang itu memberikan penghargaan kepada manusia itu kemudian rendah sekali, dikalahkan dengan memberikan penghargaan kepada binatang sekarang, Pak. Kucing, Masya Allah, orang yang sekarang memelihara kucing, penyayang kucing, makanannya Masya Allah, pet shop itu di mana-mana itu, betul Pak ya? Luar biasa, larang-larang Pak makanannya. Setelah itu ngasih pembantunya, Allah karim, sakar PDW Pak. Jadi kalau kita ini menuntut profesional kepada orang lain, katakan kepada pelayan, kepada pembantu, kepada tukang, kalau kita menuntut profesional, hendaklah kita ini yang membayar ini juga profesional Pak. Jangan orang lain disuruh baik, tapi kita ini enggak baik kepadanya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi at'imuhum mimma ta'kulun, berikan makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum min labusikum, dan berikan pakaian kepada mereka dari pakaian yang kalian kenakan. Wala tu'adzibu khalqallah, dan jangan kalian itu menyiksa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang suami kepada istrinya itu, ini ya, saya ulangi lagi tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajibannya adalah antu ta'imaha idza ta'imta. Engkau berkewajiban untuk memberikan makan kepada istri itu, ya, antu ta'imaha kama ta'imta, sebagaimana apa yang kamu makan. Mosok tega Pak awak dhewe Pak mangan sing nang ngene restoran, bojone ya Allah makan yang dari pagi dimakan malam hari. Kita keluar makan sendiri, Masya Allah. Jangan. Ya. Jadi antut apa wataksuha idzak tasaita, dan engkau tersebut itu memberikan pakaian kepadanya idzak tasaita, apabila engkau tersebut itu berpakaian. Mestinya begitu. Kalau istri kita memakai pakaian yang layak sebagaimana yang kita pakai, orang tersebut itu akan mengatakan, Mbak, Masya Allah, wong iku sing lanang ngopeni bojone. Coba bayangkan kalau yang laki-laki itu stil, tapi istrinya tersebut itu Masya Allah pakaian merana, Mbak. Orang lain pun juga akan berkomentar, lah iya, suaminya pakaiannya enggak wantengnya kayak ngono, sing wedok lah kok dikei pakaian gitu. Nah ini Pak, akan dicibir. Allah pun juga mencibir orang yang semacam itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam surah yang ke-76, namanya surah Al-Insan atau Ad-Dahr. Kenapa mereka itu mendapatkan surga dan macam-macam fasilitasnya? Kata Allah,
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Pada surah Al-Insan Ad-Dahr mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian. Wa yut'imuna ta'am, sekali lagi ayat di atasnya. Wa yut'imuna ta'am, mereka dulu waktu di dunia memberikan makanan ala hubbih, di mana makanan yang diberikan itu adalah makanan yang disukainya, bukan makanan-makanan yang dia nggak mau dikasihkan orang karena basi. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan, diberikan makanan itu kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asiran, dan kepada tawanan perang. Tawanan perang, Pak. Islam itu mengajarkan memperlakukan kepada tawanan perang yang tadinya itu musuh, memusuhi kita, lalu kemudian ketangkep jadi tawanan kita disuruh oleh Allah untuk memberikan makanan kepada mereka, makanan yang layak. Dan ini dilakukan oleh saudara-saudara kita, apa itu di Afghanistan, apakah itu di Palestina sekarang ini. Jadi pasukan-pasukan Yahudi Israel itu ketika ketangkep itu mereka tidak disiksa, beda dengan pasukan kaum muslimin orang Palestina yang ketangkep, Pak, disiksa sampai bonyok raka-rukaruan. Kenapa Islam memperlakukan itu? Karena Allah mengajarkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, kenapa kok begitu bisanya orang itu melakukan itu, Pak? Jawabannya adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum, sesungguhnya hanyalah kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah. Bahasa Surabaya nyari muka di hadapan Allah. Boleh, Pak, boleh, dianjurkan. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya hanyalah kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, untuk mengharapkan keridhaan Allah, ibtigha mardatillah, mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan. Apa, Pak? Balasan. Kue bales, orang bales, ora urusan. Jadi bukan transaksional kepada makhluk, Pak. Lalu kemudian apa? Wala syukura, dan kami tidak menginginkan ucapan terima kasih kalian. Kalau biasanya orang yang transaksional itu, Pak, ngasih kemudian yang dikasih enggak matur suwun. Loh, ya apa sih? Gak matur suwun arek iki. Tapi Allah mendidik tidak begitu. Tetapi kita sebagai adab akhlak, ketika kita dikasih oleh orang lain, ucapkan ya apa itu? Syukran katsira, matur suwun, terima kasih yang banyak, dan kemudian doakan jazakallahu khairan atau jazakallah ahsanal jaza, semoga Allah memberikan balasan kepada kalian dengan sebaik-baik balasan. Lek wong Jawa ngarteni pangeran sing bales, lek gitu ta, Pak? Itu doa sebetulnya itu.
Pangeran sing bales ya. Jangan kemudian kita timpali. Masa ngono tok. Itu doa itu, Pak. Kalimat sederhana itu terjemahan dari kalimat jazakallah. Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda. Luar biasa. Jawab, Pak. Amin. Aja ini. Ya. Gitu. Amin. Cekak awas ini. Terkadang, Mbak. Ini bukan terkadang ya, kebanyakan. Ketika kita ngasih kepada orang yang sangat membutuhkan, subhanallah, doa-doanya mengalir dengan tulusnya mendoakan kebaikan kita, Pak. Doa tulus mendoakan kita, ya Allah selamatkan ya Allah dia, ya Allah berkahi ya Allah dia, keluarganya ya Allah dan sebagainya itu. Padahal nguai 5.000, Pak. Ndonga ini syarat-syarat. Nah, para jamaah, itu adalah sikap yang baik. Tetapi sebagai pemberi, ojo arep-arep balesan, ojo arep-arep ucapan terima kasih. Ini yang menjadikan kita ini nggak pernah kecewa kepada siapapun itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para orang tua. Orang tua kita ini adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Apa yang pernah mereka berdua itu kasihkan, itu adalah yang terbaik untuk kebahagiaan kita sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak pernah ngundat-ngundat. Maka sebagai seorang anak hendaklah tahu terima kasih. Dengan cara apa? Berbakti kepada mereka. Dan jangan kita hitung-hitungan kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu nggak pernah hitung-hitungan dengan kita. Maka bahasanya adalah wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kepada kedua orang tua itu adalah berbuat yang ihsan, berbuat baik tanpa perhitungan, itu ihsan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang berupaya memberikan yang baik, maka Allah pun senang kepadanya. Allah akan mencurahkan gantinya yang luar biasa. Dan orang-orang yang menerima pemberian yang baik tadi itu akan mengalir doa-doa kebaikan. Tapi kalau sebaliknya yang kita kasihkan yang basi-basi, Pak, gimana doanya, Pak? Susah untuk mendoakan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Enggak layak makan, Pak. Itu waktunya dibuang itu. Kadang lele aja, ikan lele aja radoyan dikena menungso. Nah, maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini dituntut untuk memberikan yang baik. Jangan sampai kita ini enggak mau kemudian kita berikan kepada orang lain. Di dalam surah Al-Baqarah itu di dalam ayat yang ke-267. Ayat 267 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tumidu fihi
wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, dermakanlah, infakkanlah, min thayyibati, dari yang baik-baik, maka sabtum, dari apa yang kalian usahakan. Kalau ngasih, kalau infak yang terbaik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, artinya hasil panen. Kalau itu adalah hasil panen, berikan hasil panen yang baik. Jangan yang, kalau bahasa Pasuruan itu, jangan yang bongkeng-bongkeng, jangan yang busuk-busuk. Lalu kemudian apa? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi illa an tumidu fi. Jangan kalian pilihkan yang buruk-buruk minhu, darinya, tunfikuna, lalu kemudian kalian berikan, kalian infakkan, walastum biakhidhi, sedang kalian itu enggak mau memegangnya, nyekelai ora kolu, illa antumidu fi, kecuali kalian dengan memincingkan mata, saking jijiknya kutok diberikan kepada orang lain. Jangan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah Allah itu adalah ghani, maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Artinya adalah kalau kita dikasih kecukupan oleh Allah, maka berikan sesuatu yang terpuji kepada orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang baik, maka berikan kepada orang lain yang terbaik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa saja yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, dia Allah mengganti. Sekali lagi, Allah mengganti. Tidak akan pernah dibiarkan kita ini kemudian putus gitu saja, tapi akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat di dalam memberikan yang terbaik untuk siapapun, baik itu keluarga kita maupun orang-orang di sekitar kita, sehingga kita pun juga akan mendapatkan curahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, ini yang bisa kami haturkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.